Apa jadinya ketika sebuah hubungan jika fondasinya dibangun dari kepalsuan? Apakah cinta yang tumbuh di atas kebohongan bisa bertahan lama, atau justru hancur ketika kebenaran terungkap? Kisah ini dimulai dari seorang gadis bernama Qiao Yan. Sejak kecil hidupnya tidak pernah mudah. Ia terlahir dengan penyakit jantung bawaan, sebuah kondisi yang membuat orang tuanya merasa terbebani. Mereka tidak mampu membiayai pengobatannya, dan pada akhirnya menyerahkan Qiao Yan untuk dibesarkan oleh sang nenek. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasa diinginkan. Saat beranjak dewasa, Qiao Yan memutuskan untuk menulis ulang kisah hidupnya sendiri. Ia menciptakan identitas baru, nama baru, bahkan keluarga baru. Di kantor pembuatan identitas, ia mengganti namanya menjadi Suyan, mengambil marga dari neneknya. Dari sanalah, perjalanan hidup yang penuh kepalsuan dimulai. Kini, Suyan telah dewasa dan memiliki seorang kekasih, Shen Haoming, putra pertama keluarga Shen. Haoming bukanlah pria biasa. Ia adalah pewaris perusahaan besar keluarganya, seorang CEO muda dengan masa depan gemilang. Namun ada satu halangan yaitu sebuah restu terutama sang ibu, sangat menekankan latar belakang keluarga calon menantu. Suyan tahu, dirinya yang berasal dari keluarga miskin dan penuh luka masa lalu tidak akan pernah bisa diterima. Karena itu, ia memilih jalan berbahaya, berpura-pura menjadi anak dari keluarga kaya. Ia bahkan mempersiapkan ayah dan ibu palsu, lengkap dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, hingga gaya bicara mereka. Semua disusun dengan sangat hati-hati agar tidak ada celah kebohongan terbongkar. Ibu Shen, seorang wanita cerdas dan sangat teliti, langsung menaruh curiga. Percakapannya terdengar seperti interogasi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dipasang untuk menjebak. Namun Suyan sudah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab setiap pertanyaan, melengkapi kebohongan dengan data dan bukti yang meyakinkan. Meski begitu, naluri seorang ibu tidak bisa ditipu dengan mudah. Saat berjalan berdua di tepi kolam, Ibu Shen kembali menanyai Suyan. Ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ia melihat interaksi Suyan dengan orang tua palsunya terasa canggung. Bahkan saat makan ia menyadari Suyan tidak menyentuh makanan yang disodorkan sang ibu, seolah tidak terbiasa dengan kebiasaan keluarganya sendiri. Ibu Shen menatap tajam dan menuntut Suyan untuk berkata jujur. Dalam situasi terjepit, Suyan tidak punya pilihan selain membuka sedikit kebenaran tentu dengan versi yang sudah ia putar. Dengan wajah sendu, ia mengaku bahwa hubungannya dengan orang tua kandung memang renggang sejak kecil. Katanya, ia dibesarkan oleh nenek karena orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Karena itu, ia tidak pernah merasakan kasih sayang langsung dari mereka. Suyan menambahkan, jika bukan demi pernikahan, ia mungkin tidak akan pernah berusaha menghubungi orang tuanya lagi. Mendengar itu, hati Ibu Shen sedikit luluh. Ia pun teringat masa lalu dirinya sendiri, ketika harus merelakan jarak dengan Haoming demi pendidikan di luar negeri. 谢谢你，我只是想尽我最大的努力，想让你和舒。 Setelah makan malam selesai, Suyan mengantar orang tua palsu itu ke hotel agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih jauh. Suyan tahu, peran mereka hanya sementara. Setelah urusan pernikahan selesai, mereka harus pergi jauh, menyamar lagi, dan menghilang dari pandangan keluarga Shen. Dalam kenyataannya, Suyan bekerja sebagai penata acara di sebuah stasiun televisi. Hidupnya sibuk, ambisius, dan penuh tekanan. Diam-diam, ia menyimpan impian besar, suatu hari bisa berdiri di depan kamera sebagai host. Namun, jalannya tidak mudah. San Sui, host yang bekerja bersamanya, sering bersikap arogan. Sesekali ia menyindir, meremehkan usaha Suyan, seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih pantas berada di panggung. Suyan hanya menahan diri, memilih fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, ia juga mendapat tekanan dari atasan. Rating acara yang ia tata menurun, para tamu merasa tidak nyaman, dan kesalahan seolah selalu ditimpakan padanya. Suyan mengeluh dalam hati, tetapi tidak menyerah.
Ia berjanji akan mendatangkan bintang tamu besar untuk membalikkan keadaan. Hari-harinya padat, siang dan malam ia habiskan untuk bekerja. Di tengah semua itu, Shen Haoming, kekasihnya, sesekali hadir memberi dukungan. Dengan koneksi yang ia miliki, Haoming membantu Su Yan menghubungi seorang bintang tamu penting. Dan hanya dari Haoming, Su Yan merasakan kasih sayang yang tulus meski semua itu ia pupuk dengan kepalsuan, memaksakan diri, dan rela terluka demi bisa bertahan mendapatkan cintanya. Saat masih single, Su Yan bekerja keras di stasiun televisi. 2 hari menjelang acara besar, ia dihadapkan pada masalah serius. Bintang tamu utama sama sekali tidak bisa dihubungi. Telepon, pesan, bahkan email tak pernah dibalas. Bawahan Su Yan mulai panik, tapi ia tak mau menyerah. Ia mencari tahu dan akhirnya menemukan bahwa orang itu sedang terlibat dalam sebuah program pemberdayaan tanaman agave. Tanpa ragu, Su Yan turun langsung. Ia bahkan berpura-pura melamar pekerjaan di sana demi bisa bertemu. Sebelum datang, ia mempersiapkan diri dengan riset mendalam, mempelajari tanaman agave, hingga berlatih cara perawatannya agar terlihat profesional. Di sanalah ia bertemu Shen Haoming. Dari pertemuan pertama, Haoming sudah menaruh perhatian pada Su Yan. Namun ternyata, ia tidak sepenuhnya asing. Lewat unggahan asistennya di Weibo, ia pernah melihat Su Yan, bahkan diam-diam membaca beberapa artikel tulisannya. Su Yan berusaha meyakinkan agar mau diwawancarai, tapi Haoming tetap menolak. Dengan jujur, Su Yan meminta maaf karena mengenalkan diri dengan cara yang tidak wajar. Sebelum benar-benar gagal, ia memberikan hadiah kecil, sebuah gunting karya guru Yiding yang sesuai dengan selera Haoming. Hadiah itu membuat Haoming luluh, sebab Su Yan memperhatikan detail yang bahkan jarang orang ketahui. Sehari sebelum syuting, Haoming akhirnya mengirim pesan, meminta Su Yan datang ke kantornya, Jinda Group. Dari resepsionis, barulah Su Yan tahu bahwa pria yang ia dekati ternyata seorang CEO. Saat ia masuk ke ruang rapat, Haoming sempat terhenti, terpukau oleh kedatangan Su Yan seolah hatinya diam-diam sudah ditarik oleh wanita yang gigih menembus kehidupannya. Ketika Su Yan menunggu di luar ruang rapat, hawa dingin dari AC membuat tubuhnya menggigil. Haoming yang memperhatikan segera memerintahkan bawahannya mematikan pendingin ruangan. Ia sendiri bersama para staf kepanasan, namun tetap tak peduli. Rapat selesai, Su Yan terlihat pucat. Saat dibangunkan, tubuhnya sudah lemah, langkahnya sempoyongan, hingga akhirnya terjatuh pingsan tepat di pangkuan Haoming. Tanpa ragu, Haoming menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Ia menunggui sepanjang malam dengan wajah penuh cemas. Saat Su Yan akhirnya siuman, ia terkejut mendapati dirinya sudah terbaring di rumah sakit, sementara Haoming tetap setia menunggu di sisi ranjang. Ia merasa canggung karena telah merepotkan, namun Haoming dengan tenang menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab. Su Yan datang ke kantornya sebagai tamu, maka ia wajib menjaga dan merawatnya. Hari-hari setelah kejadian itu, hubungan Su Yan dan Haoming berkembang hingga resmi berpacaran. Suatu hari, Haoming pun memperkenalkannya pada sang ibu. Namun sejak memasuki rumah keluarga Shen, lirikan penuh penilaian sudah mengarah pada Su Yan. Penampilan sederhananya membuat ia dipandang rendah. Saat ada tamu datang, Ibu Shen bahkan memperkenalkannya hanya sebagai teman. Saat itu juga Su Yan sadar, dirinya tak pernah dianggap. Melihat pelayan kewalahan, Su Yan sigap membantu. Para pelayan kagum karena hanya dia yang rendah hati dibanding wanita lain yang pernah hadir. Tak lama, Ibu Shen datang, meminta Su Yan berhenti, lalu mengajaknya berbincang empat mata. Sikapnya jelas, ia menolak hubungan ini dan secara halus mengusir Su Yan. Su Yan sadar, dalam hubungan yang tak setara, penghinaan akan selalu ia temui. Xu Yan, Haoming的朋友。啊，嘉许，嘉许，谢谢你，于阿姨，我送一下。所以没有时间。他们啊。 Su Yan terus menjalani hari-harinya sebagai penata acara. Namun hatinya tertekan.
Bertahun-tahun ia sudah mengajukan diri menjadi host, tapi selalu ditolak. Padahal acaranya rapi, rating cukup baik, penampilannya pun mendukung. Ia sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan uang pribadi. Tapi posisi host tetap jatuh ke Sun Sui, bukan karena kemampuan, melainkan karena relasi. Atasannya hanya bisa memberi semangat kosong, sementara Su Yan pulang dengan kecewa. Tak lama, Ibu Shen mengajaknya bertemu. Su Yan mempersiapkan diri di salon agar tak lagi diremehkan. Pertemuan di restoran bintang 5 ternyata jebakan. Ibu Shen sengaja mengundang mantan-mantan Haoming, memamerkan betapa sempurna mereka dibanding Su Yan. Ia sadar maksudnya, namun tak gentar. Sejak kecil sudah terbiasa direndahkan, Su Yan memilih tetap teguh mencintai Haoming. Hari berikutnya, ia kembali dipanggil Ibu Shen. Baru selesai kerja, Su Yan datang dengan penampilan sederhana. Ibu Shen mengajaknya melihat hunian mewah yang katanya akan jadi rumah mereka setelah menikah. Di hadapan teman-temannya, Ibu Shen menekan Su Yan dengan pertanyaan-pertanyaan rumit seputar arsitektur, jelas berniat mempermalukannya. Untung saja Haoming datang tepat waktu. Ia menegaskan sudah memilih rumah sendiri dan langsung membawa Su Yan pergi. Setelah itu mereka berkencan sederhana di penangkaran Agave. Haoming memasak untuknya, lalu menghadiahi jam tangan mewah. Ia kagum pada keteguhan Su Yan, bahkan berniat menggunakan koneksinya agar Su Yan bisa jadi host. Namun Su Yan menolak, ia ingin berjuang dengan caranya sendiri. Su Yan berterima kasih kepada Haoming, penuh rasa syukur. Kekosongan kasih seorang ayah membuat Su Yan rapuh, dan hanya di sisi Haoming ia belajar bagaimana rasanya benar-benar dicintai. 你好，你好，很高兴认识你。这我父母在国外任职的学校，是青年律师里的佼佼者，主攻跨境并购合同。不会离开的。也不知道是谁家姑娘这么有福气啊！这事情你要相信，都好像在不停地质问我。 Demi mendapatkan restu, Su Yan berencana memberi hadiah kepada calon ibu mertuanya saat berkumpul bersama geng sosialitanya. Ia berharap hadiah sederhana itu bisa menjadi jembatan, juga bentuk validasi dirinya di mata mereka. Namun, alih-alih dihargai, Ibu Shen bersikap acuh. Justru salah satu temannya yang menerima hadiah itu sambil mengejek, menyebut syal pemberian Su Yan terlalu murah dan tak layak dipakai orang kaya. Ucapan itu menusuk. Su Yan mencoba memahami, meski hatinya terasa hancur. Lebih buruk lagi, teman-teman Ibu Shen mulai menghasut agar jangan terburu-buru merestui dan menentukan tanggal pernikahan. Su Yan pun pergi dengan kecewa, sementara Ibu Shen tersenyum puas. Namun Su Yan tidak menyerah. Ia menemani pelayan rumah keluarga Shen berbelanja di supermarket. Dengan cerdik, Su Yan mendekati pelayan itu dan perlahan mencari informasi. Dari sana ia tahu, geng sosialita Ibu Shen bukan sekadar teman biasa. Mereka ribet, penuh gengsi, dan sangat memengaruhi setiap keputusan Ibu Shen. Dalam sekejap saja, mereka bisa menjatuhkan siapapun yang tidak sesuai standar mereka. Su Yan sadar, hanya dengan menyesuaikan diri, ia bisa bertahan. Sebagai tanda terima kasih, ia membelikan makanan untuk keluarga sang pelayan. Hari-hari berikutnya Su Yan semakin berusaha mendekat ke lingkaran ibu mertuanya. Saat geng sosialita itu bermain tenis, Su Yan dengan sabar mengumpulkan bola. Mereka melihatnya dengan tatapan meremehkan, menggunjing di belakang. Namun justru dari sana, 1-2 orang mulai menganggapnya berbeda, dewasa, sopan, dan dalam diamnya ada kedewasaan yang jarang mereka lihat. Di antara mereka para istri dalam lingkaran ini bukan sekadar sosialita, melainkan wanita-wanita yang membawa pengaruh besar bagi bisnis suaminya. Mereka bukan sekadar teman, tetapi juga jalan menuju kekuasaan. Tak lama, muncullah sosok yang membuat suasana berubah, Bu Kuli. Ia adalah istri dari Tuan Xiao, pemilik Azure Capital, salah satu nama besar yang berpengaruh dalam bisnis. Kedatangannya langsung menarik perhatian, membuat para ibu-ibu geng berebut mencari kesempatan untuk bekerja sama melalui suami mereka. Namun, berbeda dari yang lain, Bu Kuli dikenal sombong dan sangat sulit didekati.
Su Yan yang mendengar cerita itu justru merasa tertantang. Dalam hatinya, ia bertekad mencari cara untuk menelusuri kegiatan Bu Kuli dan mendekatinya. Su Yan tahu, satu-satunya cara mendekati Ibu Kuli adalah dengan menembus dunianya. Saat mendengar bahwa wanita berpengaruh itu sedang tekun berlatih tari tradisional kunku, Su Yan langsung melihat celah. Dengan tekad ambisius, ia mulai belajar. Siang malam tangannya terus bergerak, bahkan saat bekerja ia melatih jari-jarinya seakan sedang menari. Ia begitu keras pada dirinya, berlatih hingga larut, sembari menelpon sang nenek yang selalu menjadi tempatnya bercerita. Hari demi hari, gerakannya makin luas hingga pelatihnya sendiri memuji. Tanpa disadari, Ibu Kuli memperhatikannya diam-diam. Rasa kagum membuatnya bertanya siapa Su Yan sebenarnya, dan bahkan memintanya mengajarkan beberapa gerakan yang sulit ia kuasai. Pertemuan itu membuka jalan baru. Su Yan diundang mengikuti kompetisi kunku yang diselenggarakan langsung oleh Ibu Kuli. Namun, Su Yan tak berhenti di situ. Ia berusaha menarik Ibu Kuli masuk ke dunia lain yang ia kuasai, panggung acara masak televisi. Ia dengan cerdik memasukkan undangan khusus, membuat atasannya terkejut melihat betapa besar relasi yang coba ia bangun. Su Yan bahkan mengajukan syarat, promosi karirnya harus dinaikkan jika ia berhasil. Meski Ibu Kuli menolak dengan alasan tak bisa memasak, Su Yan tak menyerah. Dengan bujuk rayu, ia menekankan bahwa acara itu bisa menjadi promosi seni kunku, sebuah kesempatan emas untuk memperluas pengaruh. Acara pun dimulai. Untuk pertama kalinya Su Yan tampil sebagai host utama. Demi Ibu Kuli, ia membawakan acara khusus yang meriah, penuh tamu penting, selebritas, hingga sosialita papan atas. Dengan tenang dan luwes, Su Yan mewawancarai bintang tamu, membuat semua orang merasa nyaman. Saat sesi lomba masak dimulai, suasana semakin hangat, penuh tawa dan kebahagiaan. 为您分忧罢了。樱桃红烧肉，还有红烧鹿筋啊，这些。在家经常做的一道菜是什么？炒。Kesuksesan acara itu segera menyita perhatian. Para teman Ibu Shen yang dulu meremehkan Su Yan kini menatap iri, bahkan diam-diam ingin mendapat undangan serupa. Mereka mulai menghargai kehadirannya, sementara Ibu Shen perlahan mengubah sikapnya. Su Yan benar-benar berhasil meningkatkan nilainya di mata kalangan atas. Kerja kerasnya pun berbuah manis. Rating acara naik tajam, perusahaan memuji, dan ia resmi diangkat sebagai host tetap. San Sui dipindahkan ke program lain, sementara Su Yan semakin bersinar. Di balik panggung, Su Yan tak lupa pada orang-orang kecil yang membantunya. Ia bahkan diam-diam menanggung biaya pengobatan ayah seorang bawahannya yang sakit. Sikapnya yang tulus membuat semua orang di timnya semakin respek. Namun di ruang rias, badai datang. San Sui melabraknya dengan arogan, menuntut untuk dirias lebih dulu meski jelas giliran Su Yan. Para perias kesal, tapi Su Yan memilih mengalah. San Sui sengaja menyindir dengan sombong, iri melihat pamor Su Yan yang kian tinggi. Perbedaan nyata segera terlihat. Acara yang dibawakan Su Yan mencatat rating tertinggi, sementara milik San Sui justru anjlok. Tak terima, San Sui menuduh Su Yan hanya menumpang pada pengaruh pacarnya. Tapi Su Yan berdiri tegar, membuktikan bahwa semua pencapaiannya lahir dari kerja keras dirinya dan timnya. Nilai diriku tak bergantung pada siapapun, ucapnya mantap, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Tinggallah San Sui, yang kini diliputi amarah dan dengki, mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Larut malam setelah bekerja, Haoming menjemput Su Yan dan mengajaknya pulang. Di kantor yang sepi, mereka berbincang hangat, hingga Haoming tiba-tiba mengalungkan sebuah kalung berlian di leher Su Yan, tanda dukungan dan keyakinannya pada kerja keras sang kekasih. Su Yan begitu bahagia. Ia bahkan bercerita, setelah menjadi host, ia bercita-cita naik ke posisi penyiar berita. Haoming tersenyum, meyakinkan bahwa meski sulit bagi orang lain, baginya Su Yan pasti bisa. Ia berjanji akan selalu mendukung dan menunggu setiap pencapaian kekasihnya. Bagi Su Yan, hidupnya memang terasa seperti rekayasa.
dibalut kebohongan kecil yang ia pupuk bukan untuk menipu, melainkan demi meraih hidup yang ia impikan. Sementara itu, di rumah keluarga Shen, Su Yan mulai lebih dekat dengan calon mertuanya. Mereka bahkan memujinya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Adik Haoming yang tengah menyalakan televisi tanpa sengaja menampilkan liputan acara pemotongan pita Jinda Group. Di layar, tampak ayah Haoming berdiri gagah sebagai tokoh utama. Tapi di sisi lain, sosok yang tak pernah ingin Su Yan temui lagi ikut terekam kamera. Ayah kandungnya sendiri yang ternyata terlibat bisnis dengan Jinda Group. Su Yan mulai gelisah. Ia tahu ayah Haoming berhubungan dekat dengan ayah kandungnya, pria yang dulu sering melukainya. Sementara di kota kecil, sang ayah sibuk mengobrol dengan warga sekitar. Dari mulutnya, hanya nama Qiao Lin, kakak Su Yan, yang dipuji-puji. Ketika ditanya tentang Su Yan, ia hanya tersenyum hambar, seolah anak itu tak berarti. Luka lama yang tak pernah sembuh membuat Su Yan menjaga jarak dari keluarga itu sejak kecil. Qiao Lin sendiri bekerja sebagai sales di sebuah mall. Suatu hari, ia digoda pria genit. Awalnya ia cuek, tapi ketika pria itu mulai lancang menyentuhnya, Qiao Lin murka. Tamparan keras dan tendangan membuat keributan pecah, bahkan istrinya si pria ikut menyerang hingga mereka semua digiring ke kantor polisi. Pacarnya, Lin Tao, menjemput Qiao Lin. Mereka pulang ke rumah keluarga Lin Tao untuk membicarakan pernikahan. Namun, bukannya hangat, Qiao Lin justru disambut sindiran pedas dari calon ibu mertuanya yang gengsi tinggi. Ia menilai Qiao Lin hanya pembuat masalah, apalagi insiden di mall tadi dianggap bisa merusak karir Lin Tao yang lulusan universitas bergengsi. Suasana makin panas ketika keluarga Lin Tao menuntut pesta mewah, sementara Qiao Lin merasa ditekan dan tak dihargai. Amarah memuncak, Qiao Lin meninggalkan rumah itu dalam keadaan kecewa. Setibanya di rumah, ia bertanya pada ayahnya apakah mahar pernikahan sudah digunakan untuk toko. Ayahnya curiga ada masalah, tapi Qiao Lin hanya berdalih. Ibunya ikut menanyakan persiapan pernikahan, namun Qiao Lin berbohong meminta izin ke Jingzhou dengan alasan pekerjaan, padahal ia sengaja ingin menjauh dari Lin Tao. Sesampainya di Jingzhou, Qiao Lin bertemu Su Yan yang baru selesai bekerja. Alih-alih bahagia, Su Yan tampak enggan. Ia tahu kakaknya melarikan diri setelah membatalkan pernikahan. Saat itu, Haoming tiba-tiba muncul. Dalam situasi genting, Su Yan buru-buru melepaskan pegangan tangan kakaknya. Ketika Haoming bertanya, Su Yan berdalih Qiao Lin hanyalah sepupu, bukan kakak kandung. Qiao Lin terkejut mendengar penolakan itu, namun memilih diam. Ketika akhirnya mereka berdua berpisah, Su Yan menumpahkan semuanya. Ia menjelaskan bahwa sejak lama ia mengganti marganya mengikuti neneknya, ia bukan lagi bagian dari keluarga Qiao. Baginya, hanya nenek yang pantas disebut keluarga. Dengan dingin ia berkata tidak akan ikut bertanggung jawab atas pilihan hidup Qiao Lin, tidak akan menjaganya. Aku bukan Qiao Yan. Aku Su Yan, tegasnya sebelum pergi. Sebagai penutup, Su Yan bahkan mentransfer uang agar Qiao Lin segera pulang. 这个饭好， 好吧，好。 我们 Di perjalanan pulang, Su Yan melamun. Ingatannya terbawa pada masa kecil yang penuh luka. Ia teringat ketika pernah dibuli, lalu diselamatkan oleh Qiao Lin. Saat itulah ia baru sadar punya kakak, karena sebelumnya hidupnya hanya bersama nenek. Sejak lahir, orang tuanya tak pernah menaruh harapan padanya. Mereka ingin anak laki-laki, namun yang lahir justru anak perempuan dengan penyakit jantung bawaan. Su Yan tumbuh dengan kebohongan, selalu menyembunyikan fakta tentang orang tuanya setiap kali ditanya. Setelah pindah bersama orang tuanya, Su Yan tetap tumbuh mandiri dan giat belajar berkat didikan neneknya, tapi semua usahanya tak pernah mampu menghadirkan perhatian dan kasih sayang dari mereka. Pernah suatu hari, ketika ia tengah belajar, dapur hampir terbakar karena panci gosong dan gas bocor. Ia tertidur, sementara Qiao Lin pingsan karena asap. Saat ayah mereka pulang, yang pertama diselamatkan dan diributkan hanyalah Qiao Lin. Su Yan nyaris terlupakan. Sejak itu, ia makin mengerti
bahkan ketika sakit atau ulang tahun, dirinya tidak pernah dipedulikan. Hanya nenek yang selalu mengingatnya. Hingga saat kelulusan SMA tiba, gurunya menyarankan agar Su Yan melanjutkan kuliah di Jingzhou, sebab kecerdasannya selalu menonjol. Namun ayahnya menolak. Diam-diam Su Yan mendengar ayahnya menyerah. Ia hanya mampu membiayai kuliah Qiao Lin, bukan dirinya. Luka lama meledak. Su Yan menangis, menuntut alasan, bertanya kenapa sejak kecil kasih sayang selalu dibeda-bedakan. Ia memohon, apakah karena aku tidak diinginkan? Tangisnya pecah. Ayahnya hanya menuntut ia mengerti soal kesulitan ekonomi. Tapi Su Yan tak bisa menerima lagi. Ia sudah menerima rasa pilih kasih sayang orang tuanya yang hanya sayang kepada kakaknya. Ia sudah terlalu sering mengalah, dan kini haknya untuk bersekolah pun dirampas. Amarah sang ayah meledak, ia menampar Su Yan hingga terdiam. Malam itu, Su Yan kabur di tengah hujan deras. Basah kuyup, ia berjalan tanpa arah sampai tiba di rumah neneknya. Nenek terkejut, lalu memeluk cucunya yang gemetar dan menangis. Dalam dekapan nenek, Su Yan akhirnya merasa sedikit tenang. Begitulah hidup Su Yan, dipenuhi luka sejak kecil. Hingga panggilan dari Haoming kembali menjadi sandaran hatinya. Ia segera menemui sang kekasih, yang ternyata sengaja mengajaknya menanti mekarnya bunga lidah naga berusia 60 tahun. Dalam keheningan malam, mereka berbincang tentang filosofi di balik mekarnya bunga itu, ketabahan, kesetiaan, dan waktu yang panjang untuk akhirnya bersinar. Di sanalah, Su Yan dan Haoming saling mengungkapkan perasaan mereka, lalu berpelukan erat, hubungan yang mencintai secara tulus. 真乖，回去妈妈给你做你最爱吃的。不让我上大学吗？我想。为什么？我为什么？自然的规律。找到如果曾被你记得。 温池里好吗？这样他能。 Pernikahan tinggal menghitung hari. Saat membahas undangan, Haoming sempat bertanya apakah sepupunya perlu diundang. Namun Su Yan menolak halus, tak ingin masa lalunya tersentuh. Sementara itu, Qiao Lin terus diburu pesan dari Lin Tao yang ingin meminta maaf. Ia akhirnya datang ke rumah Qiao Lin, tapi ibunya mengatakan sang anak sedang di Jingzhou untuk urusan pekerjaan. Lin Tao pun menjelaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir, meski keluarga Qiao Lin masih mencoba menghubunginya demi uang mahar yang sudah mereka terima. Di sisi lain, Su Yan tengah sibuk memilih gaun pernikahan. Ia bahkan memberitahu orang tua palsunya bahwa hari bahagianya sudah dekat. Namun tak disangka, orang tua kandungnya datang ke Jingzhou mencari alamat apartemennya, tempat yang sudah lama tak mereka datangi. Saat itu, Su Yan sedang berjalan bersama calon mertuanya mengatur konsep pernikahan mewah. Pandangannya terpaku pada dua sosok yang dikenalnya, ayah dan ibunya. Mereka memanggilnya dengan nama lama, Qiao Yan. Dunia seakan berhenti. Ibu Shen menatap curiga, menuntut penjelasan. Su Yan panik, hingga menyadari semua itu hanyalah bayangan dari kecemasan yang menghantuinya. Namun mimpi buruk itu menjadi nyata tak lama kemudian. Orang tuanya benar-benar muncul dan menanyakan apakah ia kekasih dari pewaris Jinda Group. Kemarahan pun pecah. Ayahnya tahu segalanya dari keluarga palsu yang berpura-pura jadi vendor pernikahan. Mereka marah karena Su Yan hendak menikah tanpa memberitahu mereka. Dengan suara bergetar, Su Yan menjawab, "Aku tak akan mengundang kalian. Keluargaku hanya nenek." Kata-katanya membuat ayahnya semakin murka. "Bagaimanapun, kami tetap orang tuamu," bentaknya. Su Yan menatap mereka dengan air mata yang tertahan. "Kalian tak pernah merasa bersalah. Jadi untuk apa aku masih berharap?" Ia pun pergi, meninggalkan mereka. 你们是什么人啊？那么大的事结婚的，你也不告诉父母一声。
Setelah itu, mereka menemui Qiao Lin yang kini hidup sederhana di kontrakan kecil bersama beberapa penyewa lain. Ia meminta maaf bukan karena ingin menyembunyikan kegagalan pernikahan, tapi takut membuat orang tuanya khawatir. Namun kekhawatiran mereka justru bertambah saat tahu Qiao Lin tinggal sendirian di kota besar Jingzhou tanpa relasi dan pengalaman. Ayahnya membujuk agar Qiao Lin pulang ke kota kecil. Ia mengingatkan bahwa dulu mereka berjuang agar Qiao Lin bisa kuliah, sementara Su Yan tidak mendapat kesempatan yang sama. Ketika mendengar kabar bahwa Su Yan akan menikah, Qiao Lin terkejut. Ayahnya menolak datang, namun ibunya diam-diam masih ingin melihat putrinya menikah dan bahagia. Kemudian, Qiao Lin datang ke apartemen Su Yan. Namun di sana ia melihat dua orang asing yang mengaku sebagai ayah dan ibu Su Yan. Mereka mengarang cerita bahwa mereka baru pulang dari luar negeri. Saat Su Yan tiba, Qiao Lin langsung menyadari kenyataan pahit, pernikahan adiknya dibangun di atas kebohongan. Ia menyewa orang tua palsu demi menjaga citra dan kebahagiaan yang sedang ia genggam. Bagi Su Yan, kebohongan itu bukan untuk menipu, melainkan untuk melindungi kehidupan yang selama ini ia impikan. Ia hanya ingin bahagia, ingin merasakan kasih sayang yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Sejak bertemu Haoming, ia menemukan cinta yang tulus, sesuatu yang selama ini ia cari di tengah luka masa lalunya. Namun di mata Qiao Lin, kebohongan itu hanya akan menyeret adiknya menuju kehancuran. Ia pergi meninggalkan apartemen itu. Malam itu, Su Yan termenung memikirkan ucapan kakaknya. Tak lama, Haoming menelpon, menanyakan soal undangan pernikahan. Su Yan menjawab tenang, mengatakan bahwa tamu mereka sedikit karena keluarganya lama tinggal di luar negeri. Haoming juga bertanya kapan mereka akan menemui sang nenek, namun Su Yan beralasan masih sibuk dan akan pergi setelah semua urusan selesai. Tak lama setelah itu, ibunya menelpon, bersikeras ingin berpartisipasi dalam pernikahan putrinya. Su Yan hanya terdiam, lalu menatap layar ponselnya dan mengganti nama ibunya di kontak menjadi nama aslinya, seolah ingin menegaskan batas yang sudah lama ia buat. Keesokan harinya, Su Yan memutuskan pergi ke desa tempat neneknya tinggal. Setelah bertahun-tahun, jalanan itu terasa asing sekaligus hangat. Di pertigaan kecil, ia disapa oleh Paman Gao yang menawarkannya tumpangan dengan mobil pengangkut sayuran. Setibanya di rumah tua yang penuh bunga osmanthus, Su Yan melihat sang nenek tengah sibuk memetik bunga sambil berdiri di kursi. Ia panik dan segera menggantikan posisi neneknya, lalu membantu menyiapkan bahan untuk selai kesukaannya. Malamnya, mereka makan bersama sambil berbincang. Su Yan menceritakan tentang hubungannya dengan Shen Haoming, bahwa ia telah bertemu calon mertua dan akan menikah bulan depan. Neneknya terkejut, namun matanya berkaca-kaca bahagia. Akhirnya cucu kesayangannya akan hidup bahagia. Su Yan menambahkan bahwa ia tidak ingin mengundang orang tuanya. Nenek mengerti. Ia tahu betapa dalam luka yang pernah ditanggung cucunya. Karena kondisi kaki yang sudah lemah, nenek memutuskan tak akan datang, tapi ia tetap mendoakan yang terbaik. Saat Su Yan menyimpan buah ke kulkas, matanya menangkap tumpukan selai osmanthus dalam toples kaca, selai yang selama ini dibuat neneknya khusus untuknya. Air matanya menetes. Nenek menenangkannya dan memeluk dengan lembut. Su Yan berjanji, suatu hari nanti ia akan menjemput nenek untuk tinggal bersamanya. Dalam perjalanan pulang, kenangan masa kecil mengalir di kepalanya. Ulang tahun sederhana dengan kue buatan nenek, pepatah bijak yang selalu membuatnya kuat, perjuangan saat diterima kuliah di Jingzhou, hingga kerja kerasnya membiayai hidup sebagai badut promosi, waitress, dan guru les. Semua ia lakukan demi bertahan, demi membuat neneknya bangga. Kini di mobil, Haoming menggenggam tangannya dan menyematkan cincin di jari manisnya. Su Yan menatapnya dengan senyum lembut, semua lelah terasa terbayar. Ia tak tahu seberapa lama kebahagiaan ini akan bertahan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dicintai. Namun ketenangan itu mulai terguncang. Di kantor Jinda Group, seorang wanita baru muncul, Fang Lei, adik kelas Haoming semasa kuliah. Setelah rapat selesai, Fang Lei dengan ramah menunggu Haoming di lobi. Senyumnya lembut, kata-katanya manis.
Dari kejauhan, Su Yan memperhatikan dengan tatapan waspada. Ada firasat tak nyaman di dadanya. Ia tahu, wanita itu mungkin bukan sekadar rekan kerja biasa. 可能下个月就要结婚了。怎么哭上了呢？让姥姥看看你，多开心啊！ Setelah Su Yan melihat semua itu dan pergi, barulah Hao Ming menjelaskan pada Fang Lei bahwa ia akan segera menikah, lalu meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Beberapa waktu kemudian, Su Yan mengikuti kelas memasak dan di sanalah ia bertemu dengan Fang Lei. Ia sengaja mendekati perempuan itu, memperkenalkan diri sebagai calon istri Hao Ming. Fang Lei memperlihatkan sikap ramah, sementara Su Yan berpura-pura tenang. Ia memuji masakan Fang Lei dan berusaha menjalin kedekatan, padahal dalam hatinya bergolak oleh rasa ingin tahu. Pertemuan itu menjadi awal hubungan yang penuh ketegangan terselubung di antara keduanya. Fang Lei terlihat begitu percaya diri. Ia menceritakan kedekatannya dengan Hao Ming di masa lalu, tentang kebersamaan mereka di London yang seolah lebih dari sekadar teman. Ia menyatakan rasa senang atas pernikahan itu, namun sorot matanya menyiratkan iri dan kecewa yang tak bisa disembunyikan. Ia bahkan meminta untuk menjadi pengiring pengantin, dan Su Yan menyetujuinya. Hari pernikahan pun tiba. Su Yan tampil memukau dengan gaun putih yang menjadikannya pusat perhatian. Hao Ming terpaku menatapnya, dan seluruh tamu bersorak memuji pasangan yang terlihat begitu serasi. Di antara senyum dan sorak bahagia, Fang Lei berdiri di samping mereka dengan hati remuk. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seorang tamu lama mengenali Su Yan dan memanggil nama aslinya, membuatnya panik. Ia berusaha menjaga agar orang tua palsunya tak banyak bicara, takut kebohongan yang ia bangun runtuh di depan semua orang. Untungnya, sebuah insiden kecil mengalihkan perhatian para tamu, menyelamatkannya dari kehancuran. Sementara itu, Fang Lei menenggelamkan dirinya dalam minuman. Senyum yang ia tunjukkan perlahan memudar menjadi luka. Su Yan memperhatikan dari kejauhan, takut kebohongannya terbongkar, sementara Hao Ming tetap menjaga sikap tenang di hadapan tamu-tamu penting. Malam harinya, pasangan pengantin baru menginap di hotel. Su Yan tertidur lebih dulu, sedangkan Hao Ming menerima pesan dari Fang Lei yang tengah mabuk. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan kamar dan menemui perempuan itu di kolam renang hotel. Fang Lei tampak rapuh namun menggoda, berusaha memancing simpati dan mengungkapkan rasa kecewanya. Hao Ming hanya menatap dingin lalu pergi meninggalkannya, sementara dari kejauhan Su Yan melihat semuanya. Pagi itu, pasangan pengantin baru itu bersiap untuk bertemu Fang Lei sebelum berangkat bulan madu ke London. Su Yan mencoba menenangkan hatinya, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Mereka berciuman penuh cinta menikmati setiap momen sebagai pasangan baru. Hari-hari di London terasa seperti mimpi dan benar-benar sempurna. Sekembalinya dari bulan madu, mereka kembali ke kantor, dan Su Yan memperhatikan bahwa Fang Lei tampak akrab dengan seseorang dari divisi hukum di Jinda Group. Ia hanya mengamati dalam diam. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk berkunjung ke desa, menemui nenek yang telah membesarkan Su Yan sejak kecil. Begitu tiba, Su Yan langsung memeluk neneknya dengan air mata haru. Ia memperkenalkan Hao Ming dengan bangga, membawa banyak hadiah untuk sang nenek, termasuk figura besar berisi foto pernikahan mereka yang ia pasang sendiri di kamar neneknya. Malam itu, meski sudah menikah, Su Yan memilih tidur bersama neneknya. Ia ingin menikmati setiap detik kebersamaan yang mungkin tak akan sering terjadi lagi. Dengan lembut, ia membantu memotong kuku neneknya sambil mendengarkan cerita tentang keadaan keluarga. Dari neneknya, ia tahu bahwa ayahnya kini sakit parah, paru-parunya ditumbuhi tumor. Dokter menyarankan agar ia tidak terlalu lelah bekerja.
Nenek menatap cucunya dengan mata penuh kasih, meminta agar Su Yan menjenguk ayahnya, meskipun luka lama masih membekas. Keesokan paginya, udara desa yang sejuk membawa ketenangan. Haoming berjalan bersama nenek ke pasar, membantu membawa belanjaan dan bercanda ringan. Ia dengan tulus meminta agar nenek mau tinggal bersama mereka di Jingzhou, berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya. Namun nenek hanya tersenyum dan menitipkan pesan sederhana, agar Haoming menjaga Su Yan dengan baik, dan jika suatu hari istrinya berbuat salah, berilah kesempatan, karena di balik keras hatinya, ada jiwa yang rapuh dan pernah sangat kesepian. Tak lama setelah itu, ayah Su Yan menerima sebuah amplop berisi kartu ATM dari anaknya, uang untuk biaya pengobatan. Di sisi lain, Su Yan dan Haoming berjalan-jalan menyusuri desa. Su Yan membawa suaminya ke sebuah tempat tenang yang dulu sering ia datangi untuk menenangkan diri. Tempat itu sederhana namun damai. Melihat betapa istrinya menyukai tempat itu, Haoming memutuskan untuk membelikannya. Ia ingin Su Yan memiliki ruang sendiri, entah untuk memulai bisnis kecil atau sekadar menulis berita yang sedang ia kejar dengan tekun. Mereka mulai menata ruang, berbicara tentang desain dan tata letak. Di dinding, Su Yan melihat coretan tinggi badan anak pemilik sebelumnya. Ia terdiam lama. Ingatannya kembali pada masa kecil saat ia melihat kakaknya diukur tinggi badannya oleh orang tua mereka, sementara dirinya hanya bisa menonton dari jauh. Ia tak pernah merasakan kasih semacam itu. Tanpa sadar, air mata jatuh. Haoming, tanpa banyak kata, mengambil lipstik Su Yan dan mengguratkan tinggi badannya di kaca, lalu menambahkan gambar wajah kecil di sebelahnya. Su Yan tersenyum lirih, lalu menggambar wajah Haoming di sampingnya. Mereka saling menatap, berciuman mereka terasa dalam, bukan sekadar hasrat, tapi pengakuan akan luka dan penyembuhan yang akhirnya Su Yan temukan dari Haoming. Hari-hari Qiao Lin berjalan biasa saja di tengah kerasnya kota Jingzhou. Saat bekerja, ia sempat melihat sosok lama, Yu Yiming, pria yang dulu pernah ia sukai. Namun hari itu juga, tetangga kosnya datang mencoba berbagai makeup tanpa membeli apapun. Qiao Lin kesal, tapi malamnya ia mendengar suara dari kamar sebelah. Tetangganya menghitung uang sambil mengeluh tentang beratnya hidup, berusaha tetap mengirim sebagian besar gajinya untuk orang tua di kampung. Keesokan paginya, rasa kesal itu berubah jadi iba. Qiao Lin datang membawa satu set makeup dan memberikannya agar tetangganya tak perlu bolak-balik ke toko. Gadis itu terharu dan memberi hadiah kecil sebagai balasan. Sejak saat itu, mereka mulai akrab, saling menguatkan di antara kerasnya kehidupan kota. Suatu hari, saat Qiao Lin ke gudang mengambil barang, tumpukan kotak jatuh menimpa bahunya. Ia dilarikan ke rumah sakit atas perintah manajernya, ditemani oleh tetangga kos yang sudah seperti saudara sendiri. Di ruang ortopedi, bahunya diperban karena dislokasi. Saat itu ia baru sadar, dokter yang menanganinya adalah Yu Yiming, pria yang dulu mengisi hatinya. Qiao Lin tertegun, nyaris tak mendengar penjelasan dokter. Yu Yiming mengenalinya dan dengan ramah membebaskan biaya pengobatan. Namun di sela percakapan, ia menanyakan tentang Su Yan, teman mereka dulu. Dari dulu, Yiming menyukai Su Yan, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Kini, takdir mempertemukan mereka lagi dalam situasi yang canggung. Yu Yiming meminta Qiao Lin menghubungi Su Yan dengan alasan menjenguknya. Tak lama kemudian, Su Yan datang. Begitu melihatnya, Yiming tampak bersemangat. Mereka berbincang singkat hingga Su Yan mengungkap bahwa ia kini telah menikah. Qiao Lin hanya diam, menahan sesuatu di dadanya. Setelahnya, Su Yan menjemput Qiao Lin untuk pulang. Ia terkejut melihat kamar kos sang kakak begitu sempit dan kurang layak. Tanpa banyak bicara, ia mengatur agar Qiao Lin pindah ke apartemen yang lebih baik. Meski sempat menolak karena tak ingin berutang budi, akhirnya Qiao Lin mengikuti keinginan adiknya. Yang mengejutkan, apartemen baru itu ternyata berdekatan dengan rumah Yu Yiming. Suatu pagi, Qiao Lin terbangun oleh ketukan pintu. Yu Yiming datang membawa sarapan. Hatinya hangat oleh perhatian kecil itu, sesuatu yang tak pernah ia duga akan kembali ia rasakan.
乔莲，你结婚了？ Sementara itu di tempat lain, Lin Tao sedang dimarahi orang tuanya. Mereka menuduh uang mahar pernikahan telah diambil keluarga Qiao Lin tanpa kejelasan. Pesan yang dikirimnya tak pernah dibalas, nomornya sudah diblokir. Didorong rasa kecewa dan curiga, Lin Tao berangkat ke Jingzhou, mencari Qiao Lin. Namun sesampainya di sana, ia justru datang ke kantor Suyan dan memaksa masuk untuk bertanya keberadaannya. Satpam menghentikannya karena tak punya akses. Su Yan tak jauh dari sana sedang duduk di sebuah kafe bersama Yu Yiming. Mereka berbincang ringan, dan Su Yan menitipkan kakaknya pada Yiming agar bisa diperhatikan jika terjadi sesuatu. Namun dari luar, Lin Tao yang tengah menelpon tanpa sengaja melihat mereka. Ia mendengar sepenggal percakapan dan langsung salah paham, mengira Yiming berselingkuh dengan Qiao Lin. Amarahnya meledak. Ia mendatangi mereka dengan emosi, menuduh dan bersikap kasar pada Su Yan. Situasi menjadi tegang, terlebih saat Xin Sui juga berada di tempat yang sama dan bisa saja menjadikan kejadian itu bahan gosip. Su Yan menenangkan keadaan dan membawa Lin Tao ke tempat sepi untuk bicara empat mata. Ia menegaskan bahwa kakaknya tidak berselingkuh dan hubungan mereka sudah berakhir, jadi Lin Tao sebaiknya berhenti mengganggu. Namun Lin Tao malah mengancam akan membongkar kebohongan masa lalu Su Yan di depan suaminya jika ia tak memberitahu keberadaan Qiao Lin. Su Yan tak gentar dan memilih pergi. Keesokan harinya ia menemui kakaknya dan menceritakan semuanya. Qiao Lin yang sudah muak dengan fitnah dan sikap kasar Lin Tao ingin menjelaskan langsung, tapi Su Yan menahannya. Menurutnya, menghadapi Lin Tao hanya akan melelahkan. Yang pria itu inginkan hanyalah uang mahar yang sudah habis dipakai orang tua mereka. Su Yan akhirnya memutuskan menggantinya secara diam-diam agar masalah itu berakhir dan tak menyeret nama keluarganya. Namun tanpa sepengetahuannya, Haoming sebenarnya sudah mengetahui seluruh latar belakang istrinya, termasuk kebohongan yang disembunyikan sejak awal. Semua pergerakan Su Yan ia awasi lewat orang kepercayaannya. Sementara Lin Tao yang gagal menemuinya akhirnya pulang karena pekerjaannya menuntut, sedangkan di rumah, kehidupan Su Yan dan Haoming tampak romantis di permukaan, memasak bersama, bercanda, seolah pasangan sempurna. Padahal, di balik itu, keduanya sama-sama menyimpan rahasia. Haoming masih menahan perasaannya yang tak sepenuhnya tulus, sementara Su Yan berusaha membuktikan dirinya pantas. Ketika mendengar keluhan suaminya tentang proyek yang terhambat, Su Yan bertekad membantu. Ia mencari celah lewat keluarga Pak Huang, mitra penting suaminya. Dari seorang kenalan ibunya, ia tahu bahwa ibu Pak Huang sedang dirawat di panti lansia karena Alzheimer. Ibu itu kerap membuat bakso-bakso kecil dari tanah, seolah mengulang kenangan lama yang ia rindukan. Su Yan pun melihat peluang, ia mencoba membuatkan bakso sayur dengan resep neneknya, berharap dari sanalah pintu keberuntungan suaminya bisa terbuka. 你出去，我跟你好好说说。他谁呀？林涛，你冷静一点啊。他不一样，薯片有下的。 你先喝点水。你滚，你滚开！ Su Yan datang ke panti lansia dengan senyum lembut, membawa sekotak kue osmanthus hangat. Ia tahu hari itu bukan sekadar kunjungan biasa. Ia ingin mendekati ibu dari Pak Huang, sosok yang bisa menjadi kunci penting dalam proyek suaminya. Namun lebih dari sekadar ambisi, Su Yan benar-benar menaruh empati pada wanita tua yang terlihat sendirian itu. Ketika ia datang, ibu Pak Huang hanya duduk di taman kecil sambil menggulung tanah menjadi bola-bola kecil, menatanya seperti bakso. Su Yan mendekat dengan hati-hati, menaruh kue di meja dan mulai berbicara pelan. Ia bercerita tentang neneknya, tentang masa sulit di era pembangunan, dan tentang kesepian yang sama-sama mereka pahami. Namun ibu Pak Huang tak menjawab, malah tiba-tiba melempar kue osmanthus itu hingga menodai baju Su Yan. Bukannya marah, Su Yan justru tersenyum dan mengeluarkan wadah kecil dari tasnya, bakso sayur buatan sendiri, resep peninggalan neneknya. Aroma kaldu hangat itu membuat ibu Pak Huang terdiam.
Ia menatap bakso itu lama, seolah mencium sesuatu yang sangat familiar. Perlahan ia mencicipi, lalu matanya melembut. Hari itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Sejak saat itu, Su Yan rutin datang ke panti. Ia tak hanya menemaninya berbicara, tapi juga merawatnya dengan penuh ketulusan. Ia menyisir rambut, memijat bahu, bahkan menyiapkan obat dan membujuk dengan sabar agar sang ibu mau meminumnya. Mereka berolahraga pagi bersama, beres-beres kamar sambil mendengarkan musik, hingga selfie berdua sambil tertawa. Lambat laun, ibu Pak Huang mulai tersenyum lagi, dan setiap kali Su Yan datang, ia akan menyambut dengan pelukan hangat. Perubahan besar itu tentu saja diperhatikan oleh Pak Huang. Diam-diam ia mengikuti perkembangan ibunya dari kejauhan, dan tak menyangka, wanita muda yang dulu hanya dikenal sebagai istri CEO kini begitu tulus merawat ibunya. Beberapa minggu kemudian, Pak Huang bertemu dengan Hao Ming di lapangan golf. Ia tersenyum dan berterima kasih, memuji istrinya yang begitu perhatian dan berhati baik. Hao Ming mendengarkan sambil menahan rasa kaget. Ia tidak tahu Su Yan sudah berbuat sejauh itu. Hari itu, kerja sama antara perusahaan Shouke milik Hao Ming dan grup Jinda milik Pak Huang resmi diperluas. Su Yan telah membantu suaminya dengan cara yang elegan dan cerdas. 看这儿，看，我知道的。小小偷，还帮我一起拍照片。怎么操心的事吗？年轻人说话。 Namun di balik keberhasilan itu, badai baru mulai berputar. Di kantor berita tempat Su Yan bekerja, mulai muncul gosip tentang pernikahan palsu, kisah viral seorang wanita yang berpura-pura kaya dan menyewa orang tua saat menikah dengan pria konglomerat. Tak ada nama disebut, namun semua deskripsinya terasa terlalu mirip. Xin Sui, rekan sekantor yang sejak lama iri pada Su Yan, mulai curiga. Ia teringat sosok pria paruh baya yang pernah hadir di pernikahan Su Yan. Wajahnya mirip dengan pria di berita. Rasa penasaran berubah menjadi obsesi. Ia diam-diam mencuri foto pernikahan Su Yan dari ponsel atasannya yang dulu melanggar aturan dengan mengambil foto saat acara. Sui lalu mencocokkannya dengan wajah pria di berita, dan hasilnya sangat mirip. Ia pun menyelidiki lebih jauh. Dengan tipu muslihat, ia berhasil menemukan alamat pria itu. Saat menemuinya, pria tersebut tampak lusuh, dengan pakaian buruh pabrik dan tangan penuh kapalan. Ia memperkenalkan diri sebagai Gao, bukan ayah Su Yan. Namun tatapannya gugup, dan hal itu membuat Sui semakin curiga. Meski begitu, ia yakin ada kebohongan besar yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Sui menyiapkan jebakan. Ia berpura-pura meminta Su Yan menemaninya dalam acara siaran langsung karena tamu undangan batal hadir. Tanpa curiga, Su Yan menyetujui. Namun begitu siaran dimulai, Sui langsung menayangkan topik pernikahan tipuan dan menampilkan foto-foto yang nyaris identik dengan pernikahan Su Yan. Bahkan, pria bernama Gao tiba-tiba muncul di studio, berdiri di depan kamera dan berkata mengenal Su Yan. Seluruh studio gempar. Su Yan membeku, tapi tidak kehilangan akal. Saat Sui menekan dengan pertanyaan tajam, Su Yan tetap tenang, menatap pria itu dan berkata bahwa ia tak mengenalnya. Ketika Sui menunjukkan bukti foto, Su Yan justru membalikkan keadaan. Ia menyorotkan layar lain. Foto ayah dalam pernikahan itu tidak memiliki tanda lahir, sedangkan pria di hadapan mereka punya tanda jelas di lehernya. Bukti itu membuat suasana berbalik. Penonton di studio mulai berbisik, menyalahkan Sui atas tuduhan tak berdasar. Sui yang kehilangan kendali akhirnya hampir menampar Su Yan, tapi Su Yan lebih dulu menyiramnya dengan segelas air dan meninggalkan studio dengan kepala tegak. Siaran itu menjadi viral, bukan karena skandal Su Yan, tapi karena tindakan Sui yang dianggap memalukan. Pihak manajemen menangguhkan Sui karena menyiarkan fitnah tanpa bukti. Setelah itu Su Yan menemui Sui yang dalam keadaan marah. Ia menatapnya dingin dan berkata bahwa permainan berbahaya kadang bisa membakar diri sendiri. Sui, masih tinggi hati, membalas dengan hinaan, menuduh Su Yan wanita penuh topeng. Su Yan tak terpancing, hanya melirik ke arah pintu saat Hao Ming masuk.
Ia memancing emosi Sui dengan satu kalimat pendek, hingga wanita itu naik pitam dan menampar wajahnya di depan Haoming. Haoming langsung maju, menarik tangan Suyan dan menatap Sui tajam. Dengan nada dingin ia menelpon pihak manajemen dan melaporkan tindak kekerasan di tempat kerja. 4位高度都不像你。那，小许啊，哎呀，你看，没关系，咱们坐下慢慢。我们作为守法公民呢，还是要遵纪守。父亲没有太监，这回相信了。说话，我看仔细了呀。许言，你这么拦着高先生不让他说话，是不是心？那实话实说嘛。串通好了是吧？